akan kita sekarang. Terima kasih Pak Wayan Ya. Kita sama tahu sejauh mana anak-anak ini yang ada di tempatnya Pak Wayan. Nah kebetulan juga Pak Wayan akan kita undang bersama dengan LPDB Ya. untuk tanggal 9 Ya. akan melatih petani penggilingan di Tanah Toraja. Itulah anggota pemerintah yang ada jumlahnya 80 orang. Itu nanti lebih tepatnya kami bisa testimoni Iya, betul. bahwa kami sudah dari tempatnya Pak Iya, Wayan. betul, luar biasa. Oh nama saya ya, lupa ya. Ini nama perkenalan kok namanya dilupa. Nama saya Yoris. Iya Pak Yoris. Terima kasih sekali sudah mau jauh-jauh berkunjung dari Tanah Toraja ke Pulau Bali ini. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak bisa sedikit saya jelaskan. Mungkin langsung juga saya akan menyampaikan beberapa yang bisa kami lakukan di Bali. Tentu kami di Bali bagaimana mulai belajar menerapkan petani 5K Pak. Nanti kita sampaikan juga pada seminar nanti di sana untuk kepada bagaimana karena petani kita di Indonesia tentu kita harus belajar dari mindset dulu Pak. Dari pola pikir dulu Pak. Nah tentu saya sendiri seorang petani dari Singaraja Bali memiliki yang namanya 5K Pak. Mulai belajar berkomunikasi, mulai belajar kita berkomunitas, mulai belajar kita berkolaborasi, dan bagaimana kita membangun komitmen diri sehingga kita menjaga suatu kejujuran. Tentu juga kita bagaimana dengan memiliki komitmen itu tentu kita harapan kita ke depan bagaimana mampu membuat produk yang berkualitas sehingga memiliki daya saing tinggi Pak. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, maximum. Teman dari Jepang untuk melihat tanaman vanili yang bagi orang Jepang kebanyakan tidak tahu ya tanaman vanili dan juga buah vanili itu seperti apa baik yang fresh maupun yang kering. Nah, dia ingin tahu. Nah, mudah-mudahan nantinya bisa memperkenalkan vanili kita di Jepang untuk masyarakat Jepang untuk lebih tahunnya, dan bahkan nanti mungkin kita akan mengundang ya orang-orang Jepang atau masyarakat Jepang yang tertarik ingin melihat bagaimana si vanila itu yang sementara ini yang mereka gunakan itu lebih banyak essence ya essence, dan tentunya mereka akan mencari tahu dengan keinginan tahunya itu. Diharapkan bisa datang ke Bali ya untuk melihat tanamannya, melihat buahnya, dan juga seperti apa buah keringnya. Ya. bahasa Inggris bisa Pak Bro? Komentar ragane. Okay. Can you give a bit of comment about the vanilla beans? Okay, so I was very impressed to come here because the vanilla beans itself grows very rapidly and nicely. Okay, so I hope this vanilla will be exported to Japan in the near future. Thank you. Oke, salam sehat kayak luar biasa. Hari ini saya mendapat kunjungan. Perkenalkan nama Pak, dari mana? Saya Kasan dari Jakarta. Nah ini Pak, ini ada kesaksian beliau Pak Anugrah. Dari Banyuwangi. Asli Bali ya, tapi Monyong di Banyuwangi. tinggal di Banyuwangi. Beliau juga sedikit memberikan kesaksian kepada sahabat kita dengan paneli banyak pemilih ini dengan Bapak dari Jakarta bahwa pengalaman beliau menanam sulur yang panjang gimana Pak? Lebih bagus yang panjang menurut ya saya kan orang awal lebih cepat besar. Nah, Itu dari kecil mau sampai sini saya sudah lama, yang itu sudah langsung tinggi. Nanti itu mau cepat gede. Itulah kalau di waktu. artinya apa yang di YouTube Tiang Nike yang sudah Bapak praktekkan kira-kira ada betulnya nggak Pak Anugrah? Ya menurut saya yang kalau bisa mungkin lebih cepat lebih baik yang panjang. Yang agak panjangan minimal 1 meter lah Pak ya. Minimal 1 meter. Memang investasi lebih ya wajar, yang panjang lebih mahal. Tapi waktu dibuang kan gitu. Iya. Sama orang naik pesawat dengan jarak
naik sepeda. mobil. Ah, gitu. Ayo Pak, Jauh, Pak Anugrah. jauh. Oke Pak, oke Ya kan, oke Pak. tiket orang lebih mahal tapi 1 jam sudah sampai itu 2 hari di jalan. Nah ini kenapa bisa mampir ini udah Ya, 1 tahun? Saya mau ke Bedugul. Oke, beliau sempatkan Ah, mampir. Ini, Pak, gini dah, Pak. Ah. Ini nih Pak. Ah ya betul. Nah, betul. ini dah Ya. kalau yang itu Pak. Yang dari apa? Yang dari TNE. saya pendek gini dan ini kecil-kecil lama. Tahu. Saya kan kebetulan dulu Pak, ya kita orang awam. Kan dia kan sudah tumbuh, sudah langsung mulai start jalan. Ini yang panjang kan belakang kalah jauh. Kenyataan ya, saya maaf, saya bukan ahli forensa, saya juga bukan hanya bisa hobi-hobi, tapi kan ada Coba atas gitu ilmunya, bukan apa Pak, ini pengalamannya. pengalaman paling sih 1 meter. Janganlah beli yang Oke, salam sehat kaya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Semoga pada hari ini dimanapun sahabat-sahabat saya, satu warga bangsa, kita dikasih kesehatan. Karena dengan kesehatan kita bisa melakukan aktivitas para sahabat. Para sahabat, hari ini ketemu lagi di channel YouTube Rinaya DSW Channel. Semoga channel saya semakin hari berkat kritik, saran, dan juga motivasi kalian yang sudah subscribe, yang sudah komen. Saya terus semangat untuk membuat konten-konten yang tentunya harus bermanfaat bagi diri saya sendiri. Dan juga ke depan harapan saya ketika sudah bermanfaat bagi diri saya sendiri akan berdampak juga bagaimana konten saya ini menjadi konten inspirasi dan motivasi juga bagi sahabat-sahabat dimanapun berada. Nah tentu apa yang saya lakukan sangat jauh dari sempurna, maka prinsip hidup saya dengan paneli banyak famili tentu terus dengan belajar. Ada 3 masalah krusial dan resiko yang harus diketahui oleh petani paneli pada khususnya para sahabat. Apa itu para sahabat? Yang pertama tentu harus kita ketahui bahwa harga murah para sahabat. Kenapa itu penting kita ketahui para sahabat? Karena harga murah di setiap komoditi pasti akan pernah ada. Yang kedua juga para sahabat, apa itu para sahabat? Yaitu hama kepala hitam dan sekarang berkembang menjadi hama kepala kuning. Karena rambut manusia sudah ada hitam dan juga ada yang kuning para sahabat. Terus yang paling luar biasa para sahabat apa itu? Yaitu penyakitnya, yaitu busuk batang ataupun fusarium para sahabat. Ini yang harus diketahui para sahabat, karena setiap program apa yang kita lakukan tentu ada tantangan dan risikonya para sahabat. Biarkanlah anjing menggonggong, tapi kapilah jalan terus para sahabat. Para sahabat tani dimanapun berada, dari 3 risiko yang tadi saya sampaikan, baik harga murah, ada penyakit fusarium, dan juga hama kepala hitam yaitu pencurian, mungkin kita bisa sedikit antisipasi dengan pertama tentu terus belajar dengan kita bagaimana menerapkan yang namanya 5K para sahabat. K pertama tentu kita belajar berkomunikasi, karena komunikasi itu penting dimanapun para sahabat. Tidak akan ada solusi tanpa komunikasi para sahabat. Tidak akan ada interaksi kalau kita tidak membangun komunikasi para sahabat. Maka masalah pun penting kita harus berkomunikasi para sahabat sehingga kita mendapatkan solusi. Yang kedua, kita tentu harus bagaimana menerapkan K yang kedua, belajarlah kita berkomunikasi. Karena dengan berkomunikasi kita akan sering bisa melakukan sharing-sharing atas masalah apa yang kita hadapi sebagai petani. Entah itu nanti masalah penyakitnya,
entah itu dari masalah hilirisasinya, pasarnya, dan lain sebagainya. Ini butuh kita sharingkan, butuh kita bahas bersama para sahabat. Nah, tentu jangan lupa juga kita mulai belajar berkolaborasi. Karena dengan berkolaborasi ini tentu sedikit tidaknya kita akan mendapatkan informasi para sahabat. Karena satu program ketika kita melakukan tentu dibutuhkan banyak dukungan hal-hal yang lain sehingga kita mendapatkan hal-hal yang positif sehingga masalah kita akan mendapatkan sesuatu yang positif para sahabat. Nah itu ketika kita sudah mulai kolaborasi tentu kita akan juga mendapatkan solusi. Nah yang keempat bagaimana para sahabat? Tentulah kita harus memiliki komitmen. Nah komitmen ini diantaranya harus didukung para sahabat dengan kita jujur dan kita lakukan secara kontinu hal-hal baik sehingga hasil produksi kita bisa ada keberlanjutannya para sahabat. Karena kita tahu bersama kelemahan di negara kita, orang itu menanam paneli yaitu ikut-ikutan ketika harga mahal. Tapi ketika ada perkembangan bahwa di mana hasil produksi lebih banyak dan kebutuhannya juga hanya sebegitu saja, tentu harga akan turun para sahabat. Maka di sanalah kita dibutuhkan nanti yang kelima yang akan saya sampaikan para sahabat. Sehingga akan menjadi hal yang menarik yang harus sering kita gaungkan di negara yang agraris ini, negara yang sangat luar biasa. Nah para sahabat, ketika sudah kita memiliki komitmen, kejujuran dan lain sebagainya, kita penting yang kelima para sahabat. Bagaimana kita mulai belajar membuat produk-produk yang berkualitas para sahabat. Karena produk berkualitas ini tentu juga harus dilakukan beberapa tahapan para sahabat. Butuh proses untuk membuat suatu kualitas. Tentu kalau kita menjadi petani paneli, kita harus mulai belajar bagaimana menyediakan benih atau bibit yang baik. Bagaimana kita menyiapkan lahan kita yang steril dari berbagai ancaman penyakit para sahabat. Terus bagaimana kita melakukan perawatan pohon paneli yang baik para sahabat. Tentu ini tidak bisa kita lakukan sendiri para sahabat. Butuh kita beberapa pengalaman petani yang sudah ahli di bidangnya. Maka saya sendiri sering saya sampaikan, mari kita belajar dari yang lebih tahu, berbagi kepada yang belum tahu para sahabat, tentu yang membutuhkan. Nah para sahabat, dengan sudah seperti itu, kita ketika sudah membuat yang kelima ini kita mampu, tentu kita akan memiliki daya saing yang sangat luar biasa para sahabat. Karena seperti saya tadi sampaikan, ibarat kita menjual makanan, kalau kita mampu menyajikan makanan yang enak, yang apa diinginkan oleh para pembeli, oleh para pengkonsumsi, walaupun 100.000 satu piring, itu mereka merasa enak, mereka merasa bahagia, sehingga mereka akan tertarik kembali untuk membeli produk kita, hasil apa yang kita bisa berikan kepada customer kita para sahabat. Beda dengan ketika kita tidak menggunakan kualitas, hanya sekedar kita jualan para sahabat. Ibarat kalau kita jual nasi 2 mangkok 50.000. Nah, yang satunya lagi masakan yang bagus dan enak kita jual semangkok 50.000. Tentu orang mungkin saja mereka itu di awal akan minat karena dengan 50.000 dia dapat 2 mangkok bakso atau makanan. Tapi ketika mereka merasakan apa yang menjadi hasil kualitas produk kita, tentu mereka juga akan berpikir, tentu mereka akan memilih yang enak walaupun 1 mangkok 50.000 para sahabat. Hal sederhana ini perlu kita gaungkan kepada petani-petani kita agar ada kesamaan persepsi, kesamaan tujuan untuk meningkatkan kualitas. Nah, ketika itulah kita bisa lakukan, baru kita akan bisa bersaing dengan negara-negara pengeksportir paneli para sahabat. Seperti kita tahu bersama yang saat ini menjadi negara pengekspor paneli terbesar di dunia yaitu Madagaskar. Nah, kenapa Madagaskar masih menjadi prioritas orang mencari buah paneli yang di dunia ini para sahabat? Karena mereka itu menjaga suatu kualitas ini para sahabat.
Sehingga mereka punya langganan, punya buyer yang secara kontinu akan membutuhkan produk yang sudah sesuai atas apa yang diinginkan oleh para pembeli, para sahabat. Tapi melakukan hal yang seperti itu tidak seperti yang saya katakan sekarang, para sahabat. Ini butuh banyak orang, kita berkolaborasi, butuh juga para praktisi ahli pertanian dan lain sebagainya. Penting untuk bagaimana merumuskan bahwa hilirisasi juga adalah hal terpenting ketika kita membuat suatu produk-produk pertanian, para sahabat. Karena ketika kualitas barang kita bagus tapi kita tidak membangun relasi, regulasi dan belajar untuk bagaimana membuat jalur marketing, tata niaganya, ini tentu juga akan bermasalah, para sahabat. Saya sendiri Wayan Rinaya Deswi sampai saat ini masih berproses, para sahabat. Jangan salah Anda menilai bahwa saya sudah hebat luar biasa. Tapi tentu dengan dukungan kalian semua, apa yang menjadi pemikiran saya ini didukung oleh beberapa, tentu pertama yang harus mendukung hal yang positif yang mungkin menurut saya ini lakukan, ya tentu ada harus dukungan pemerintah, para sahabat. Pemerintah dan beberapa juga teman-teman yang bergerak di bidang ini, para sahabat. Karena untuk membangun sesuatu yang luar biasa itu dibutuhkan juga semangat yang luar biasa, dibutuhkan juga bagaimana kita mampu menunjukkan bahwa kita siap bekerja keras, para sahabat. Nah, kalau hanya pikiran kita ketika kita berusaha sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit kita sering masih membahas masalah sehingga mulai memunculkan masalah, ini kita tidak akan pernah maju, para sahabat, negara kita yang agraris ini. Karena dari berbagai referensi dan sering saya juga sharing ketemu kecua-kecui atau cerita-cerita sama petani bahwa kebanyakan kita di Indonesia ini mempermasalahkan masalah yang sudah lewat, para sahabat. Contoh, kalau paneli misalnya ada penyakit, kita cenderung menyalahkan orang lain. Padahal wajib hukumnya ketika kita mau hasil paneli kita baik, tentu kita harus rawat tanaman itu dengan baik. Kebutuhannya apa, ketika ada perubahan, bagaimana caranya agar tanaman itu sehat kembali. Karena tanaman ibarat manusia juga, para sahabat. Kalau kita perlakukan baik, mereka pun akan membalas dengan baik juga, para sahabat. Nah, para sahabat, tentu di video saya kali ini saya lebih banyak sharing sebenarnya di hari ini. Kenapa demikian? Karena hal-hal positif kita harus dilakukan dan dimulai dari berpikir yang positif, para sahabat. Memang Bob Sagino mengatakan penting rencana. Tentu kalau Bob Sagino bilang rencana tidak penting, tapi penting juga kita berencana. Ketika sesuatu yang dulu itu misalnya kita dapat pengalaman yang tidak baik, harus kita perbaiki sehingga menjadi lebih baik. Karena kegagalan mesti dikoreksi, tapi kalau untuk melakukan sesuatu yang baru harus kita lakukan, para sahabat. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan ini tidak ada yang merasa tersinggung. Dan kalau kurang sempurna atas apa yang bisa saya sampaikan hari ini, mohon di kolom komen agar saya bisa membuat video-video yang lebih menarik dan juga bermanfaat tentunya bagi banyak orang, para sahabat. Karena kita sebenarnya cenderung masih memanfaatkan dan saling memanfaatkan, bukan menjaga suatu keseimbangan, para sahabat. Contoh, saya sendiri banyak merasakan kita di negara ini belum ada memahami bagaimana kita menghargai, para sahabat. Kadang kita habis waktu kita pakai sharing dan lain sebagainya, tapi feedbacknya itu tidak seimbang. Nah, maka dari cara ini saya sampaikan, saya sendiri DSW akan belajar bergaul dengan mengutamakan keseimbangan, saling menguntungkan. Karena kebanyakan kalau kita dianggap masih kecil, kita dianggap di negara ini miskin, cenderung orang akan lebih menghargai yang banyak duitnya, para sahabat. Karena kita tahu memang bahwa uang itu adalah hal
yang penting untuk mempertahankan segala-galanya. Tapi penting kita ingat bahwa uang tidak bisa akan menyelesaikan semua dari masalah yang kita hadapi sebagai manusia, para sahabat. Nah, maka dengan kita mulai belajar, janganlah mempermasalahkan masalah yang sudah ada, tapi bagaimana masalah itu kita carikan solusinya dengan kita menerapkan 5K tadi, para sahabat. Dan kita lihat ke depan bagaimana prediksi kita ke depan agar kita mampu membuat suatu kualitas sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Hilangkan kebiasaan kita membahas masalah sampai menghabiskan waktu, para sahabat. Nah, karena kita tahu bersama umur manusia juga ada batas waktunya. Maka kita harus berpacu dengan waktu. Sedikitlah kita sering membicarakan masalah, tetapi ketika masalah itu sudah terselesaikan, marilah kita membahas apa yang sedang kita hadapi dan bagaimana ke depan kita harus bisa terus berjuang sehingga kita menjadi petani-petani yang sehat, kaya luar biasa. Cukup begitu dulu renungan saya, Wayan Ria Deswe hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Salam sehat, kaya luar biasa.